Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Claudias Imani Pradana dan selamat datang di Dias MA Channel. Baik, di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang Google Classroom. Kalau video sebelumnya yaitu Google Classroom untuk siswa, kalau video kali ini kita akan belajar tentang Google Classroom untuk guru. Jadi fitur-fitur yang khusus untuk guru itu kita akan pelajari di video kali ini. Fiturnya seperti apa saja? Misalkan untuk penambahan tugas, untuk membuat soal, membuat materi, dan lain sebagainya. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita simak videonya. Oke, untuk memulai Google Classroom pastinya kita harus menginstal aplikasinya ya. Untuk penginstalan aplikasi ini cukup mudah sih, tapi kalau ada yang bingung bisa lihat di video kita sebelumnya tentang Google Classroom versi siswa. Itu proses penginstalannya sama. Sekarang kita mulai langsung menggunakannya saja. Baik, untuk penggunaan Classroom kita buka Classroomnya. Lalu ini tampilan awal dari Google Classroom. Nah, di pojok kiri atas ada menu. Penggunaan menu ini sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi bisa ditonton terlebih dahulu di video sebelumnya. Dan untuk sebagai guru pastinya kita harus membuat kelas. Nah, proses pembuatan kelas ini bisa ditekan di pojok kanan atas, ada tanda plus, lalu pilih buat kelas. Ini langsung saya dicentang, lalu lanjutkan. Nama kelas wajib diisi, jadi misal saja diisi. Jika sudah diisi semua sesuai dengan keinginan kelas, lalu kita klik tombol buat di pojok kanan atas. Sekarang kelas sudah dibuatkan. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kita belum ada apa-apa, belum membuat apa-apa di sini. Dan di sini terlihat di bawah ada forum, tugas kelas, dan anggota. Di forum ini kita bisa lihat ini nanti tempat kita ada pengumuman materi dan tugas yang kita berikan. Lalu di tugas kelas ini khusus untuk tugas dan materi yang kita berikan. Dan anggota ini terdapat ada pengajar dan siswa yang kita masukkan. Jadi di Google Classroom kita sebagai guru itu kita bisa menambahkan siswa itu lewat dengan men-share kode kelas ya. Itu di logo pengaturan di pojok kanan atas ini. Lalu lihat di bawah ada tulisan kode kelas. Ini nanti bisa di-share ke siswa kita, nanti biar siswa bisa join ke kelas kita. Karena kalau kita nggak share, nanti siswa nggak bisa join. Di sini juga ada setelan forum. Setelan forum ini berfungsi untuk mengatur hak-hak apa saja yang bisa diberikan kepada siswa. Yang pertama ada siswa dapat memposting dan memberi komentar ya. Ini komentar, saya tulisannya nggak kelihatan. Lalu siswa hanya dapat memberi komentar. Lalu yang terakhir hanya pengajar yang dapat memposting dan memberi komentar. Jadi yang pertama, pilihan pertama itu semua siswa itu bisa membuat pengumuman di forum tadi. Lalu yang kedua, siswa hanya dapat memberi komentar. Jadi tidak bisa memposting sesuatu di forum. Terus yang terakhir ini siswa nggak bisa berkomentar, nggak bisa memberi komentar di pengumuman atau tugas yang kita berikan. Dan hanya pengajar yang dapat memberikan komentar. Ini terserah setiap individu ya, memberikan pengaturannya seperti apa. Ini saya pilih yang paling atas, lalu kita simpan. Nah, itu tadi cara memberikan kode kelas. Atau kita bisa menambahkan siswa di menu anggota. Ini yang bawah, pilih anggota. Lalu pada bagian siswa kita pilih plus. Nah, ini kita mengundang siswa via email mereka. Jadi kita masukkan email mereka di sini. Nah, karena menurut saya lebih baik mengundang dengan kode ya. Kalau nanti email kita harus menuliskannya satu-satu. Dan di Google Classroom kita sebagai guru kita bisa menambahkan pengajar di kelas kita. Jadi misal kita mau mengajarkan suatu hal tapi bukan hanya kita gurunya. Jadi kita pada bagian pengajar kita pilih plus, lalu kita tuliskan email
guru yang mau kita undang. Nah, kita langsung saja tuliskan dan undang. Itu nanti pihak yang diundang akan menerima konfirmasi kalau dia diundang ke kelas kita. Nah, tinggal dia menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui, dia akan tercantum di kolom pengajar ini. Dia akan ditambahkan dan dia bisa mengakses semua menu, entah itu forum, tugas kelas, atau anggota, sama seperti kita sebagai guru. Jadi dia bisa menambahkan pengumuman, dia bisa menambahkan tugas, materi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, yaitu pada bagian forum, kita bisa membuat pengumuman di kelas untuk mengumumkan sesuatu, mungkin ada keperluan apa. Kalau sudah ditulis deskripsinya, selain tulisan, kita bisa melampirkan file berupa video, foto, ataupun dokumen dengan mengklik tanda seperti penjepit kertas ini di pojok kanan atas. Kita klik, lalu kita pilih mau diambil dari drive atau link atau file, mungkin bisa langsung ngambil dari kamera handphone atau membuat dokumen baru. Kalau saya di sini membuat pengumuman dengan tulisan saja. Jika sudah, kita kirimkan. Nah, kita sudah membuat pengumuman, dan pengumuman ini bisa dilihat oleh seluruh anggota di kelas, entah itu siswa atau pengajar. Dan di sini karena pengaturannya tadi siswa bisa memberikan komentar, siswa nanti bisa menambahkan komentar di kelas, dan kita juga bisa. Nah, sekarang untuk tugas, pemberian tugas atau materi itu bisa kalian klik dari tampilan awal di forum, bisa diklik pada bagian tugas kelas. Pada bagian bawah ini diklik tanda plus, kita bisa dialihkan ke menu, ada tugas, pertanyaan, materi, topik. Kita pilih tugas karena kita mau buat contoh tugas, lalu kita isi kolom yang disediakan. Di sini ada judul, deskripsi, poin, tenggat, dan topik. Untuk judul itu judul tugasnya, deskripsinya mungkin memperjelas dari tugasnya seperti apa yang kita berikan, itu siswa kita suruh apa untuk melengkapi tugasnya. Lalu ada poin ini kita isi poin maksimal, jadi nanti kita bisa berikan nilai kepada siswa tentang tugasnya. Jadi kita bisa isi nilai maksimal, misal nilai maksimalnya 100, kita simpan. Lalu tenggat ini adalah deadline dari tugas, jadi harus dikumpulkan tanggal berapa, jam berapa. Setelah kita pilih tanggal 29, oke. Lalu waktunya jam 00.00, jadi jam 12 malam. Kita bisa atur waktunya juga. Topik ini adalah kalau di buku itu seperti bab, jadi saran saya itu lebih baik diisi, karena nanti tugas dan materinya itu bisa diklasifikasikan, dikelompokkan menurut topiknya. Jadi ini misal topik 1, simpan. Nah, jika sudah terisi semua, sudah betul, maka kita bisa kirim lagi dengan tanda panah di kanan atas. Kita klik. Nah, sekarang kita sudah mencantumkan tugas di sini. Sini ada petunjuk dan tugas siswa. Karena di sini kita belum punya siswa, jadi tugasnya masih kosong. Petunjuknya sama seperti yang kita isikan tadi. Jadi tenggatnya hari Rabu, waktunya jam 12 malam. Untuk menambahkan materi, kita pilih tanda plus lagi. Kita pilih materi diisi seperti tadi, judul dan deskripsi. Seperti ini. Topiknya kita pilih topik 1. Nah, kalau sudah diisi, nah materi ini biasanya kita kalau mau ngupload, misal materi bab 1 di buku apa gitu, itu bisa kita upload dengan melampirkan file PDF-nya langsung. Jadi kita tidak perlu mengetikkan satu persatu materi yang kita punya. Jadi kalau sudah ada filenya, bisa kita lampirkan di simbol penjepit seperti kayak tadi. Klik, lalu kita pilih pilihan yang sama seperti kayak tadi membuat pengumuman. Kita bisa upload file dari drive, atau mungkin mencantumkan link, atau upload file dari handphone dan lain-lainnya.
Oke, kalau sudah, kita klik tanda panah, materi sudah diposting. Bisa dilihat kalau simbolnya ini beda ya antara tugas dan materi. Nah, sekarang saya sudah menambahkan satu contoh sebagai murid, satu akun sebagai murid. Kita bisa lihat di menu anggota. Nah, ini ada tulisan siswa, sudah tertulis namanya di sini. Dan di sini kita berhak untuk mengirim email, menonaktifkan atau menghapus akunnya. Kembali ke tugas, kita lihat contoh tugas. Di sini sudah ada menu, yaitu list dari siswa yang ada di kelas ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana perkembangan dari siswa tersebut mengerjakan tugas dari kita. Jadi misal kita klik di sini, ya, kita bisa memberikan nilai. Tapi di sini masih kosong, berarti dia belum mengumpulkan tugas apapun, masih kosong. Oke. Nah, di sini petunjuk menu tugas siswa. Di sini ada tulisan diserahkan. Kalau tadi ada tulisan ditugaskan, itu berarti siswa belum mengumpulkan tugas. Nah, sekarang jika kita klik, kita lihat, nah, siswa sudah ada mengupload tugasnya di sini sebagai contoh. Berarti kalau sudah mengumpulkan, kita bisa memberikan nilai, ya. Kita cek dulu tugasnya, kita bisa berikan nilai. Misal kita beri nilai 80 dan kita tambahkan komentar di kolom komentar pribadi ini. Kita sudah tambahkan komentar, dan biar siswa tahu kalau kita sudah menilai tugasnya, kita sudah memberikan komentar, itu kita harus istilahnya apa, di sini kita istilahnya kembalikan. Jadi bisa kita centang, ya, yang sudah diberikan nilai, lalu klik kembalikan tugas. Kalau di Asima Ibadah akan diberitahu dan dapat memeriksa nilai atau komentar yang Anda berikan. Kita klik kembalikan. Tugas telah dikembalikan. Nah, langsung muncul di sini ada 1 telah dinilai. Oke, misal kita mungkin jangan sampai ya, mungkin salah mengembalikan nilai atau memberikan nilai. Kita salah, kita bisa edit di sini. Yang tadinya 80, mungkin kita bisa beri 95. Lalu kita klik kembalikan di sini atau kembali, kita centang lagi dan kembalikan. Ya, di sini ada tulisannya perbarui. Di sini sudah ada 95/100, berarti berhasil diperbarui. Ya, oke, kurang lebih itu tadi fitur-fitur dari Google Classroom sebagai guru ya kita di sini. Jadi sebenarnya di sini ada fitur-fitur lain di menu di pojok kiri atas ini, tapi kalian bisa lihat fitur-fiturnya itu di video kita sebelumnya yang Google Classroom untuk siswa. Itu sama, di sini menunya sama seperti yang siswa dan guru. Yang membedakan itu di guru kita bisa memberikan tugas, kita bisa mengatur anggota yang ada di kelas kita. Oke, itu tadi adalah video tutorial dari kami. Bagaimana? Mudah bukan? Memang tidak terlalu banyak perbedaan dengan fitur yang ada di siswa. Cara penguploadan hampir sama dan lain-lainnya hampir sama, karena memang tampilannya dari Google Classroom ya seperti itu, sama saja dengan siswa, tetapi fiturnya saja yang berbeda. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga dapat dipahami. Kalau masih bingung, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan like jika kalian suka videonya, subscribe channel ini supaya mendapatkan info-info terbaru dari channel IAS MA. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini sampai akhir, dan stay safe guys. Saya Claudia Simani Pradana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.